Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang komponen-komponen apa saja yang ada di pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan proses yang ada di dalam pembangkit listrik tenaga uap ya. Oke, yang kalian amati di sini ada apa saja? Ini ada kotak besar. Nah, kotak besar ini ada pompa, kemudian ada kondensor, turbin, dan ada boiler. Itu ya. Nah, di sini disertai dengan penomorannya. Nomor 1 itu berarti menunjukkan prosesnya dari boiler ke turbin. Itu ada H2O. H2O itu berarti air ya. Kemudian air dalam bentuk gas. Berarti maksudnya gimana? Berarti maksudnya adalah outputan dari boiler ini adalah berupa uap air yang akan masuk ke dalam turbin. Seperti itu. Nah, setelah itu dari turbin ini uap airnya akan ditransferkan ke atau akan dikirim ke kondensor. Kenapa kok dikirim ke kondensor? Karena uap-uap air tersebut sudah tidak mampu lagi memutar turbin. Itu ya. Nah, dari kondensor ke pompa itu berarti H2O-nya dalam bentuk liquid. Setelah itu, dari pompa menuju boiler itu H2O-nya juga liquid. Nah, proses utama yang ada di dalam pembangkit ini itu didukung oleh beberapa komponen yang lainnya ya. Di sini misalnya untuk boiler. Nah, gimana caranya si boiler itu untuk mendapatkan panas? Maka dia perlu membakar yang namanya furnace. Membakar bahan bakar yang ada di dalam furnace. Seperti itu. Nah, yang ada di dalam furnace ini ada apa saja? Otomatis akan ada yang namanya bahan bakar. Nah, yang namanya proses pembakaran itu pasti dia akan butuh yang namanya udara. Ya, jadi bahan bakar ditambah udara, maka hasilnya itu akan berubah menjadi panas ya. Seperti itu. Nah, kalau kita pengen tahu nih, kira-kira berapa sih energi yang terdapat di furnace ini, energi pembakarannya itu? Maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini ya, WF dikalikan dengan CV. WF di sini adalah massa dari bahan bakar dikalikan dengan nilai kalor. Nah, kalau nilai kalornya semakin tinggi, otomatis energi panasnya juga akan semakin tinggi. Tetapi akan ada efek di sampingnya, yaitu apa kira-kira? Biaya operasinya akan semakin meningkat. Karena nilai kalor tinggi, berarti kan bahan bakarnya berkualitas ya. Otomatis kita akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk komponen bahan bakar. Nah, dari hasil proses pembakaran ini akan dihasilkan yang namanya flue gas. Flue gas ini berarti istilahnya itu adalah produk sampingan ya. Produk sampingan itu berarti produk yang tidak bisa digunakan lagi, seperti itu. Jadi di dalam flue gas ini akan ada partikulat atau bisa dikatakan sebagai polutan itu. Kemudian di komponen yang lain ada apa lagi? Oh ya, di sini ya, di pompa ya. Di pompa ini, pompa bisa bergerak karena didukung oleh yang namanya motor, itu ya. Jadi motor ini memberikan suatu daya pada pompa agar pompa ini bisa berputar, sehingga dia bisa mentransferkan air dari kondensor menuju ke boiler, itu. Nah, kemudian untuk C ini ya, atau kondensor, ini pastinya pendukung utamanya itu adalah sumber air. Bisa dari laut atau bisa juga dari sungai. Itu. Nah, pada saat proses atau pada saat kondensor ini bekerja, dia akan melepaskan kalor. Kok bisa dia melepaskan kalor? Karena dia akan menerima panas dari turbin ya, kemudian ada proses pengembunan di dalamnya. Sehingga kondensor ini harus membuang kalor tersebut ke fluida yang lain, yaitu fluida pendingin. Sehingga di sini itu ada Q2 yang keluar. Nah, kalau panas
panas yang masuk di boiler, maka akan ada Q1 yang arah panasnya itu menuju masuk ke dalam kotak ini ya. Kemudian turbin. Nah, untuk turbin ini outputannya selain dia itu memanfaatkan uap air untuk memutar baling-baling atau sudut-sudut turbin, itu dia juga akan menghasilkan yang namanya kerja ya, atau WT. Kok bisa dikatakan mengerjakan kerja? Karena si turbin ini kan akan berputar diakibatkan karena adanya uap panas yang masuk ya. Sehingga karena turbin dan generator ini satu poros, maka generator ini akan berputar dan akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Nah, kemudian untuk menghitung berapa sih atau untuk mengetahui kesetimbangan energi yang ada di dalam proses ini, maka kita bisa menggunakan rumusan ini ya. Rumus keseimbangan energinya yaitu jumlah kalor yang masuk, kalor total itu sama dengan jumlah total dari daya. Berarti ini kalau kinetnya berarti ada apa aja? Berarti kalor Q1 itu harus dikurangi dengan Q2 sama dengan W outputannya yaitu WT turbin dikurangi dengan W input. W input berarti daya yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut, yaitu daya dari pompa. Nah, untuk mengetahui efisiensi dari siklus ini, maka kita gunakan rumus ini ya. W net dibagi dengan Q1. Perlu diingat konsep dari efisiensi itu adalah rasio antara output dibagi dengan input. Outputannya apa? Outputannya itu adalah berupa electricity. Tapi jangan lupa bahwasannya dia itu butuh daya untuk memutar pompa, sehingga W turbinnya ini perlu dikurangi dengan W pompa. Dibagi dengan kalor inputannya ada Q1, itu ya. Nah, WT min WP ini, kalau dilihat dari rumus yang atas ini, Q1 dikurangi Q2, berarti tinggal disubstitusikan aja. Berarti rumus akhirnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini adalah gambar yang sering kalian lihat di buku termodinamika ya. Sebenarnya hampir sama sih. Cuma di sini tidak terlihat komponen pendukung dari proses atau dari siklus Rankine ini. Seperti itu. Nah, ternyata selain efisiensi, itu kita bisa menggunakan yang namanya heat rate ya untuk mengetahui performansi dari siklus Rankine ini. Heat rate ini kebalikan dari efisiensi ini ya, efisiensi dengan simbol seperti ini. Itu. Jadi rumusnya itu dibalik. Berarti yang heat rate ini 1 per efisiensi atau Q1 dibagi dengan WT dikurangi dengan WP. Itu. Ada beberapa komponen yang bisa kita temukan di dalam boiler ya. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dari perpindahan panas yang terjadi di dalam heat transfer itu, maka akan ada beberapa jenis alat penukar panas yang ada di sini ya. Ada yang namanya economizer, kemudian ada evaporator, dan ada superheater. Itu. Nah, jadi ketiga peralatan ini itu akan mengubah air yang keluar dari pompa ini untuk menjadi uap untuk disalurkan ke steam turbin. Jadi proses perpindahan panasnya itu terjadi di beberapa titik ya. Yang pertama adalah air yang berasal dari pompa itu dipanaskan dengan menggunakan dipanaskan secara sensibel ya, sehingga air tersebut itu akan mengalami kenaikan suhu itu. Nah, untuk ngecek bagaimana proses pada alat penukar panas ini, kita bisa lihat di diagram pressure dan juga volume atau temperatur dan juga entropi ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasannya ternyata dari titik 4 dan titik 5 ini terjadi peningkatan temperatur. Ya, ini ya. Nah, ini peningkatannya. Jadi pada saat di garis ini itu menceritakan tentang bahwasannya ada air yang masuk ke dalam economizer dan dia akan mengalami kenaikan suhu atau temperatur. Nah,
Di sini awalnya airnya itu adalah dalam bentuk cair tekan, kemudian dia akan berubah menjadi cair jenuh. Nah, peralatan selanjutnya yaitu evaporator. Di evaporator itu akan ada yang namanya perubahan fase. Perubahan fasenya itu dari apa kira-kira? Titik 5 ini berarti dari cair jenuh menuju ke titik 6, berarti uap jenuh, itu ya. Nah, perubahan fasenya ini karena tidak disertai dengan peningkatan suhu, sehingga bisa dikatakan bahwasannya proses ini itu memanfaatkan yang namanya kalor laten. Kemudian di peralatan yang terakhir yaitu superheater. Nah, di superheater ini terjadi pemanasan dengan menggunakan pressure konstan atau tekanan konstan ya. Dan dia akan mengalami kenaikan suhu seperti ini. Kemudian di sini akan ada perubahan fase yaitu dari uap jenuh ke uap tingkat lanjut. Nah, di peralatan economizer, evaporator, dan superheater kita tuh bisa menghitung kira-kira kira-kira berapa sih besar kalor yang dipindahkan dari economizer, evaporator, dan superheater ini ke fluida yang mengalir di pipa-pipa ini. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita pengen tahu berapa kalornya, kita bisa menggunakan rumus ini. Misalnya nih, untuk di daerah atau untuk di komponen economizer. Jadi untuk menghitung Q-nya, berarti kita tinggal mengurangi aja entalpinya. Entalpi di titik 5 dikurangi dengan entalpi di titik 4. Nah, gimana cara mencari nilai entalpinya ini? Ya, otomatis kalian harus membuka tabel yang ada di buku termodinamika. Kemudian di Q evaporator. Q evaporator itu berada di titik 6 dan 5. Berarti tinggal dikurangi aja H6 dikurangi dengan H5. Karena H5 ini berada di persis di ini ya, di garis kubah, dan juga H6 juga sama, maka ini bisa disamakan dengan HFG ya. Itu. Jadi kalian tidak perlu mengurangi, langsung aja lihat di tabel dengan simbol HFG. Kemudian kalor yang terakhir itu adalah kalor superheater. Berarti yang paling tinggi itu adalah entalpi dari uap ini, entalpi dari uap yang keluar dari boiler itu dikurangi dengan entalpi fluida yang berada sebelum superheater. Berarti H1 dikurangi dengan H6. Gitu. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu nih, kira-kira berapa sih porsi panas yang dikasih oleh economizer, yang dikasih oleh evaporator, superheater ke fluida itu, kira-kira berapa persen sih panas yang dikasihkan ke fluida ini? Nah, itu bisa dicari dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi untuk Q di masing-masing komponen itu dibagi dengan kalor Q1 atau inputannya ya. Q1 itu gimana? Q1 itu berarti kalor yang terjadi di awal, kalor yang mencakup di awal sampai akhir ya. Berarti yang outputannya ini atau H1 dikurangi dengan inputannya ini yaitu H4. Nah, nanti kalian bisa tahu kira-kira mana sih porsi yang paling besar itu, gitu ya. Berikutnya adalah irreversibilitas pada siklus Rankine. Nah, irreversibilitas ini merupakan suatu kondisi di mana sesuatu itu tidak bisa kembali ke kondisi awal, itu ya, tidak bisa sama kondisinya pada saat kita mengembalikan kondisi air ke kondisi awal tersebut. Nah, di siklus Rankine ini ada yang namanya irreversibilitas internal dan juga eksternal. Kalau mungkin kalian masih kurang paham tentang irreversibilitas, bisa dibaca-baca lagi materi saya di termodinamika ya. Nah, sebenarnya ketidakmampuan si siklus Rankine untuk kembali ke kondisi semula itu bisa disebabkan karena misalnya seperti di adanya gesekan fluida, kemudian adanya penyempitan atau throttling maupun mixing. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah kok fluida itu bisa gesekan? Gesekannya itu di mana? Itu ya. Jadi setiap kali fluida itu melewati pipa,
maka akan muncul gesekan antara fluida dan juga permukaan pipa. Nah, itu. Jadi friksi itu atau gesekan itu akan menyebabkan losis pada fluida tersebut, itu ya. Kemudian, friction ini gesekan ini bisa bersifat mayor maupun minor. Kalau mayor itu berarti disebabkan karena jenis fluida tersebut ya, entah fluidanya itu laminer ataukah turbulen. Nah, tapi kalau gesekannya secara minor itu biasanya ini terjadi karena bentuk dari pipanya. Misalnya pipa yang bentuknya itu sudutnya 90 derajat, kemudian ada lagi pipa yang bentuknya memiliki sudut 30 derajat. Nah, itu pasti akan menyebabkan gesekan di ujung-ujung di sudut-sudut pipa tersebut. Nah, otomatis karena ada irreversibilitas ini, maka akan ada akan ada semacam dampak negatif ya. Misalnya itu adalah turbin ini memproduksi kerja yang kurang, kerja yang lebih sedikit, dan juga pompa ini harus mengerjakan atau harus memompa air itu dengan menggunakan kerja yang maksimal itu. Loh, kok bisa seperti itu? Jadi misalnya ini turbinnya itu fluida yang mau masuk ke turbin itu akan mengalami losis yang diakibatkan karena si fluida tersebut melewati beberapa saluran pipa seperti itu. Maka otomatis dia itu akan mengalami semacam kehilangan energi gitu ya, sehingga otomatis turbin ini tidak bisa menghasilkan power yang maksimal, tidak bisa menggerakkan sudut-sudut secara maksimal. Seperti itu. Nah, di sini itu ada contoh ada tentang penjelasan bagaimana sih pompa itu bekerja ya, pompa dan juga turbin ini, hubungan antara mereka berdua itu ya. Nah, gini, jadi pada saat kita mengoperasikan pompa, cairan yang keluar dari pompa itu harus memiliki pressure yang lebih tinggi daripada pressure fluida yang akan masuk ke dalam turbin. Nah, biar kalian nggak bingung, tadi kan nomor yang keluar dari pompa itu adalah nomor 4 ya. Jadi 4 ini dia itu harus memiliki pressure yang lebih tinggi daripada pressure yang ada yang di inlet turbin atau 1. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, itu ya, karena apa? Karena memang air yang keluar dari pompa itu dia akan dipaksa untuk melewati banyak saluran, banyak pipa, sehingga akan terjadi yang namanya banyak friction itu ya. Itu. Jadi pun demikian juga dia akan melewati yang namanya valve atau lekukan-lekukan, sehingga si fluidanya itu akan mengalami losis ya, atau kehilangan energi itu. Nah, ini jadi pada saat keluar dari pompa pressure-nya itu akan tinggi seperti ini. Ingat ya, kalau TS ini kita nggak bisa lihat nilai pressure di sumbu X ataupun sumbu Y. Kita bisa lihat di garis yang sama ini ya, di garis yang melewati kubah ini. Di titik sini dan titik sini pressure-nya itu sama. Berarti kalau di sini pressure-nya 4, berarti di sini juga pressure-nya 4. Nah, kemudian dari pressure 4 dia akan turun karena sudah melewati economizer, maka dia akan mengalami penurunan pressure. Nah, itu ya, sampai akhirnya mengalami penurunan pressure di titik P1 ini. Titik dimana merupakan inlet dari turbin, gitu ya. Nah, tekanan dari steam itu turun dari P5 sampai ke P5 aksen, atau P5 aksen ini kan sama dengan P1 karena dia berada di garis yang sama ya. Yang disebabkan karena adanya gesekan pada sambungan pipa itu. Nah, kemudian si entropinya ini juga akan turun dari P5 aksen menuju ke P1. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena adanya panas yang hilang itu ya. Jadi pada saat steam itu keluar dari boiler kemudian menuju turbin, itu pasti akan ada yang namanya panas yang hilang. Nah, itu yang menyebabkan
adanya penurunan entropi di sini. Berikutnya, irreversibilitas yang terjadi secara eksternal yang ada di dalam siklus Rankine. Ini disebabkan karena dua hal ya. Yang pertama itu karena adanya perbedaan suhu antara gas pembakaran dan juga fluida yang masuk ke sisi lainnya. Jadi kalau kalian lihat ini sifatnya heat exchanger-nya itu adalah counter flow ya, atau berlawanan arah. Ini dari 4 ini kan dari pompa, kemudian fluida tersebut transferkan ke dalam turbin ya, sehingga akan terjadi peningkatan suhu pada uap yang keluar dari boiler. Nah, di sisi lain itu ada yang namanya flue gas yang digunakan untuk memanaskan fluida ini. Nah, si flue gas ini akan mengalami penurunan suhu karena energinya itu digunakan untuk memanaskan fluida ini. Nah, ini adalah perbedaan suhu yang terjadi di antara flue gas ini, gas hasil pembakaran, dengan fluida ini ya. Ini termasuk dalam irreversibilitas eksternal yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah terjadinya perbedaan suhu antara fluida yang ada di dalam kondensor dengan air pendingin ya, sehingga dikatakan bahwasannya perbedaan ini dapat menyebabkan irreversibilitas eksternal yang kedua. Nah, berikutnya adalah temperatur rata-rata dari penambahan panas. Misalnya di dalam siklus Rankine itu kita asumsikan bahwasannya panas yang ditambahkan secara reversibel itu terjadi pada tekanan yang konstan dan temperatur yang infinite atau tidak terbatas. Nah, berarti posisinya TM1 ini itu adalah di nilai sini ya, 5 sampai 6 ini nilainya berapa lah itu. Jadi kalau misalnya TM1 ini merupakan nilai rata-rata dari suhu penambahan panas, maka kita asumsikan, maka untuk mencari kalor dari panas yang ditambahkan itu, kita bisa dekati dengan menggunakan rumus perkalian antara berapa nilai temperatur ini dikalikan dengan selisih dari entropi. Selisih dari entropi mana? Selisih dari entropi 1 dan 4. Loh Bu, kenapa kok bukan 2 sama 3? Kenapa kok harus 1 sama 4? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Karena yang wilayah yang terjadi perpindahan panas itu adalah yang angka 4 sampai 1 kayak gitu ya kan, karena ini kan konteksnya itu adalah heat addition atau penambahan panas, sehingga kita melihatnya itu adalah dari pompa sampai keluar boiler itu. Jadi ini rumusannya ya. Nah, sementara itu kalau kita pengen mencari panas yang dibuang, maka kita bisa juga menghitung dengan mengurangi antara entalpi di titik 2 dikurangi dengan entalpi di titik 3. Atau bisa kita dekati juga dengan temperatur di titik 2 ini atau di titik 3 ini dikalikan dengan S1 dikurangi dengan S4. Itu ya. Nah, untuk efisiensi Rankine-nya sama yang seperti sebelumnya, tinggal dimasukkan aja nilainya. Nah, berikutnya temperatur T2 ini ya. Kita lihat T2 dan TM1 ini. Kalau semakin rendah T2-nya untuk daerah kondensor ini ya, 2 itu kan mewakili kondensor, itu maka efisiensi dari Rankine cycle-nya itu juga akan semakin tinggi gitu ya. Jadi semakin rendah T2-nya berarti kan semakin ke bawah gini ya. Maka efisiensi di Rankine cycle-nya itu akan semakin tinggi. Nah, kok bisa seperti itu? Karena sebenarnya suhunya itu kan suhu yang keluar dari kondensor itu kan sudah hampir mendekati suhu pendingin kan ya kalau semakin rendah itu. Nah, sehingga anggapannya flosis yang dibuang keluar itu semakin sedikit itu. Nah, di sisi yang lain semakin tinggi TM1-nya ini atau temperatur rata-rata dari penambahan panas, maka efisiensinya itu akan semakin tinggi juga. Karena apa? Kalau semakin besar suhunya, maka akan semakin besar energinya, energi kalornya ya. Kalau semakin besar energi kalornya, maka otomatis
efisiensi siklusnya juga akan semakin tinggi. Berikutnya adalah pengaruh dari superheat. Nah, pada saat temperatur itu digunakan lebih tinggi daripada temperatur sebelumnya di dalam boiler, maka akan terjadi peningkatan temperatur dari uap air yang masuk ke dalam turbin. Nah, sebelumnya itu suhunya mencapai suhunya itu berada di titik 1. Terus diberikan lagi pemanasan di tekanan yang konstan, maka kondisi awal ini akan berubah menjadi kondisi 1 aksen ini ya. Nah, di sini akan terjadi peningkatan suhu karena dia dikasih panas yang berlebih. Nah, efeknya apa? Efeknya itu adalah keluaran dari turbin itu akan mencapai kondisi yang lebih mendekati dari mendekati uap jenuh gitu. Jadi semakin banyak uap yang terkandung di dalam uap air tersebut. Misalnya di sini itu kan 100% ya, 100% uap. Nah, semakin mendekati 100% uap, maka dikatakan itu akan performanya itu dikatakan sangat bagus ya, seperti itu. Jadi maka kualitas keluaran dari uap yang ada di turbin itu akan meningkat, sehingga performa dari turbin itu juga akan bisa diperbaiki. Itu. Nah, selain itu ya, jika gas panas yang bertindak sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan yang namanya uap air itu, maka penggunaan superheat ini juga akan mengurangi dari thermal irreversibility, karena di sini dia itu gapnya akan semakin kecil ya. Jadi intinya penggunaan superheat ini akan membantu meningkatkan performansi dari turbin. Karena apa? Karena uap yang dihasilkan itu di titik 2 ini akan lebih mendekati 100% dari kondisi uap tersebut ya. Kalau semakin ke sini, maka semakin banyak airnya daripada banyak uapnya. Nah, itu. Berikutnya, efek terhadap tekanan masuk. Nah, di dalam steam itu kan bisa ditentukan ya suhu maksimalnya itu harus berapa. Nah, penentuan suhu maksimal ini itu harus dengan menggunakan pertimbangan metalurgi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat komponen yang bersentuhan langsung dengan fluida yang memiliki tekanan yang tinggi dan juga temperatur yang tinggi, itu memang harus dipertimbangkan ya. Seperti itu, jenis materialnya yang cocok itu apa. Nah, ini tuh disebut juga dengan metallurgical limit atau batas metalurgi. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tekanan yang masuk ke dalam turbin itu, kita bisa mengamati dari grafik ini ya. Ini adalah grafik temperatur dan entropi itu. Nah, di sini ada peningkatan di tekanan yang masuk ke dalam turbin dari P1 menuju ke P2. Nah, kalau kita lihat peningkatan pressure-nya ini juga akan disertai dengan peningkatan temperatur ya, sehingga otomatis temperatur dari pemanasannya juga pasti akan meningkat itu. Nah, akan tetapi ternyata peningkatan pressure ini dianggap kurang baik ya. Karena apa? Karena dia bisa mengurangi kualitas dari steam yang dihasilkan oleh turbin. Maksudnya gimana? Nah, P2 ini itu dia akan bisa mencapai kondisi maksimal di titik 5 ini kan ya. Nah, akan tetapi pada saat uap air tersebut digunakan di dalam turbin, nah ini uapnya itu menghasilkan atau memiliki kandungan air yang lebih banyak daripada kondisi pada saat menggunakan tekanan yang lebih rendah. Ini pada saat menggunakan P1, maka
uap outputannya itu mencapai di titik 2 gitu ya. Jadi 2 ini uap keluarannya. Jadi selama di titik yang sama ini, di sini ini masih masuk ke dalam kondisi uap tingkat lanjut ya. Tapi kemudian nah ini akan mencapai kondisi di mana uapnya itu lebih banyak daripada kondisi di titik 6. Nah, kondisi seperti ini tidak disukai karena apa? Karena otomatis nozzle-nya itu pada saat menyemprotkan uap air ke dalam turbin, maka uap tersebut itu akan mengandung lebih banyak air ya. Kalau mengandung lebih banyak air itu maka akan mengakibatkan erosi pada sudu-sudu turbin itu. Jadi kan kita pengennya itu turbin itu diputar dengan menggunakan 100% uap. Tapi ternyata di dalam uap tersebut ada airnya. Jadi pada saat disemprot dengan kecepatan tinggi, maka air tersebut itu yang bisa mengikis permukaan dari turbin. Itu. Nah, berdasarkan pertimbangan metalurgi itu, maksimal dari moisture content pada keluaran turbin itu adalah 12%. Itu ya. Jadi batas benar-benar maksimal tuh harus 12%, atau intinya itu adalah steamnya tuh harus mencapai 88% gitu. Jadi saya ulangi lagi, maksimum moisture contentnya atau maksimal dari kondisi airnya itu tidak boleh melebihi dari 12% gitu ya. Jadi steamnya itu harus mencapai 88%. Nah, ada beberapa fenomena yang bisa kita lakukan ya untuk upgrade atau untuk meningkatkan performa dari turbin ya. Misalnya kita ingin meningkatkan temperatur dari steam yang akan masuk ke dalam turbin, maka kita perlu mempertimbangkan tentang material apa sih yang perlu digunakan, seperti itu. Kemudian ini ya, ingin meminimalisir suhu dari pembuangan kalor atau pembuangan panas, maka kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana kondisi lingkungan gitu ya. Nah, kalau misalnya kualitas dari steamnya itu rendah, ini maka akan bisa menyebabkan terjadinya erosi dari turbin. Nah, gimana cara mengakomodir dari ke semua hal ini ya, dari semua aspek ini? Nah, itu bisa dilakukan dengan cara ini. Kan kita sudah tahu batas maksimal dari dari jumlah air yang terkandung di dalam uap. Jumlah air itu adalah harus mencapai 12%, atau uapnya itu harus mencapai kondisi 88% uap gitu. Nah, kondisi ini kita tarik ke atas pada saat kita tarik ke atas ini ya, tarik lurus ya. Kemudian kita lihat kira-kira potongannya itu dengan tekanan maksimalnya itu di titik mana itu ya. Jadi kita tarik ke atas, terus di sisi lain kita cari kita cari tekanan maksimal itu di mana. Nah, kemudian di garis perpotongannya ini, di titik perpotongannya ini kita akan tahu kira-kira Tmax-nya ini berapa. Gitu. Berikutnya pengaruh dari variasi kondisi steam terhadap efisiensi termal dari pembangkit listrik tenaga uap. Di sini sumbu X-nya itu ada P ya, ada P bar, ini berarti tekanan dalam bar, kemudian sumbu Y-nya itu adalah efisiensi Rankine dalam persentase ya. Kemudian di sini ada garis-garis yang menunjukkan temperatur dari media pendinginannya gitu. Nah, kalau kita tarik garisnya ke garis ini ya, maka semakin tinggi pressure-nya, maka efisiensinya itu juga akan semakin tinggi
itu akan semakin tinggi, tapi peningkatannya itu tidak terlalu signifikan itu. Nah, kemudian dengan menggunakan fluida pendingin yang lebih rendah suhunya, ini ya, misalnya di sini ada 12 derajat, 27 derajat, dan 36 derajat. Pada saat kita menggunakan suhu 12 derajat, maka apa yang terjadi kira-kira? Efisiensinya itu akan semakin lebih tinggi juga. Sehingga bisa kita katakan bahwasannya pembangkit yang berada di daerah dingin itu memiliki efisiensi termal yang lebih besar daripada pembangkit yang berada di daerah yang lebih hangat. Dengan melakukan peningkatan temperatur uap air yang masuk ke dalam turbin, maka akan ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama itu bisa meningkatkan efisiensi siklus, atau bisa dikatakan bisa menurunkan heat rate ya, atau laju panasnya. Kemudian bisa mengurangi tingkat kebasahan dari uap air. Jadi uap air ini memang maksimal itu, minimalnya itu harus 88% ya. Atau air yang terkandung itu maksimal banget tuh hanya 12%. Kemudian bisa juga mengimprove atau memperbaiki dari efisiensi turbin itu sendiri. Nah, kira-kira bisa nggak kita terus-menerus meningkatkan temperatur uap yang masuk ke dalam turbin ini? Tentunya tidak bisa ya, karena peningkatan uap ini dibatasi oleh properties dari material penyusun komponen-komponen tersebut, yaitu komponen boiler dan turbin. Misalnya kita menggunakan baja yang tidak dilapisi atau unalloy steel, itu kekuatan ultimate-nya itu akan mengalami penurunan sebesar 30% dengan adanya peningkatan temperatur dari 400 sampai 500 derajat Celcius. Jadi peningkatan suhu ini bisa menyebabkan penurunan performa dari kekuatan dari material ini ya. Nah, dari beberapa pembangkit yang sudah dioperasikan itu ternyata suhu maksimal itu adalah 538 derajat Celcius, atau bisa juga 565 derajat Celcius di beberapa kasus. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasannya kondisi uap itu minimal adalah 88% ya komposisinya dibandingkan dengan air. Kalau kita hanya menggunakan satu turbin saja untuk mewujudkan hal tersebut, maka efisiensi turbin itu tidak bisa dihasilkan secara maksimal. Oleh karena itu kita butuh yang namanya tingkatan turbin atau turbin bertingkat ini ya. Nah, di sini ini ada high pressure turbin atau turbin dengan tekanan tinggi, dan ada low pressure turbin dengan tekanan rendah. Nah, uap air yang keluar dari turbin ini ya, itu akan masuk ke dalam boiler untuk dipanaskan kembali, kemudian dia akan masuk ke dalam low pressure turbin. Nah, dengan adanya mekanisme ini, maka kita lihat di sini ya. Satu ini kan adalah kondisi uap yang akan masuk ke dalam high pressure turbin, kemudian dia akan dipanaskan kembali, sehingga suhunya tuh yang seharusnya sudah sampai sini akan meningkat lagi ke titik 3 ini ya. Jadi di titik 3 ini dia akan mengalami kenaikan suhu dari kondisi sebelumnya ya, di titik 2S ini ya. Seperti itu, sehingga kondisi di titik 3 ini bisa dikatakan hampir sama dengan kondisi yang pertama. Nah, dengan adanya kondisi ini, maka keluaran dari 3 ini akan mendapatkan uap air yang memiliki kandungan minimal 88% uap. Itu. Nah, kalau sistemnya ini berubah, gimana dong cara menghitung kalornya dan juga dayanya? Kira-kira sama nggak dengan rumusan yang ada sebelumnya itu? Tentu berbeda ya. Untuk kalor dan dayanya ini juga pasti akan berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena ini kan mekanismenya sudah berbeda juga. Inputan yang masuk ke dalam high pressure turbine ini akan dikeluarkan lagi dan dipanaskan kembali, lalu masuk ke dalam low pressure turbine. Nah, hal-hal seperti ini akan mengubah
perhitungan dari Q dan juga W. Itu ya. Pun demikian juga untuk rumus efisiensinya juga akan berubah karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam mekanisme ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah akhir dari materi saya. Saya harap kalian bisa memahami penjelasan yang sudah saya berikan dari awal slide sampai akhir ini ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.